bisnis. So this is unboxing business. Oke, mungkin Pak Nasrin nih bisa dijelasin kita sedang di mana nih? Ya, ini tempat contoh untuk tanaman kelor yang kadang-kadang masih banyak orang yang belum tahu pohon kelor itu kayak seperti apa. Nah, inilah yang kita lihat ini Mas Jadid ya. Jadi kelor yang kita tanam ini dari biji ya, dari biji kelor ya. Berarti dari biji ya? Ya, bukan- dari bukan biji. ini. Oke. Ya, ada juga yang di sekitar ini juga yang kita ambil dari batang gitu. Nah, habis dari sini, disinilah tempat penjemuran. Nah, kita siapkan untuk penjemuran bahan baku yang ada, kita pakaiin di terpal atau di atas tempat itu untuk jadikan sebagai bahan yang akan dijemur gitu ya. Ini kelor yang biasa ya? Iya, kelor Tidak yang ada biasa. beda dengan kelor-kelor yang lain. Kelor umum ya, tidak ada bahannya dari kelor apa ya. Kelor yang umum yang banyak digunakan oleh masyarakat yang sudah dikenal oleh masyarakat selama ini. Mungkin bisa kita lihat lebih dekat Pak. Seperti apa sih sebenarnya kelornya ini gitu kan? Ya, jadi cara pengambilan kelor itu adalah seperti ini Mas Yadid. Jadi yang kita ambil adalah dari dahannya ini. Oh iya. Nah, setelah dahan ini kita ambil, ya, petik. Minimal dia tiga dahan gitu kan, dari atas gitu kan, baru kita ambil. Setelah ini kelor kita ambil, nah ini kita cuci supaya debu-debu yang menempel di sini ini dia hilang gitu kan. Nah, setelah dicuci baru nanti kita ikat ujungnya ini. Inilah yang kita akan jemur. Ya, jemurnya adalah kita dengan ada dua, ada menggunakan sinar matahari, yang kedua ada kita menggunakan angin-angin ini saja. Jadi tinggal ini, nanti akan dia rontok sendiri. Berapa lama? Nah, biasanya hanya cukup waktu dengan beberapa jam aja. Jadi yang kita ambil adalah daun yang memang sudah hijau, yang kayak kuning-kuning begini kita tidak ambil ya. Untuk dijadikan sebagai bahan baku untuk jadi teh celup, ada untuk kita jadikan sebagai kapsul, ada yang kita jadikan bubuk, dan ada yang kita jadikan untuk masker. Ya. Oke Pak, jadi udah di luar, Ya. kita coba ke dalam. Ke dalam. Apa yang bisa jadi dari hasil penjemuran tadi, kita akan menghasilkan ini ada daun kelor yang sudah kering, itu kita simpan di sini untuk siap untuk kita giling. Nah, ini kelor-kelor yang sudah dikeringkan tadi. Nah, dari proses pengeringan ini barulah kita nanti akan digiling jadikan bubuk untuk produk yang akan kita produksi. pasokan bahan bakunya Pak. Nah selain dari sini. Ya, jadi selama ini bahan baku yang masih kita ambil itu adalah dari Desa Melaju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Karena di sana kita pemberdayaan petani supaya petani bisa lebih sejahtera dari sebelumnya, yang kita harapkan. Jadi kita belum ngambil yang di sekitar Lombok, gitu. Karena alasannya yang pertama adalah satu, karena memang di sana belum di tanah tumbuh secara alami. Yang kedua adalah tidak mengalami namanya kontaminasi dengan polusi, baik itu udara, air maupun dari tanah. Dan yang berikut tiga itu adalah proses fotosintesisnya, dan dari Kilo itu adalah merupakan dari vulkanik gunung berapi, gitu ya. Gunung Tambora ya. Jadi ada Gunung Tambora, ada Gunung Sangiang, ada Gunung Wera, dan ada Gunung Donggo. Ada 4 gunung yang pernah meletus di Pulau Sumbawa, dan itu menghasilkan vulkanik yang memberikan unsur hara yang bagus bagi tanaman kelor itu sendiri. Oke. Ya. Kita bisa lihat ini penuh ya. Ya. Oh, sampai dengan ini ada yang lain juga. Ya, ada beberapa juga yang lain. Ini kan berupa bahan baku obat tradisional juga. Selain dari kelor juga ada juga produk untuk bahan baku jamu gitu ya. Yang sebagian banyak orang mengenal adalah bahan yang tidak bermanfaat. Nah, ini kita manfaatkan. Seperti contoh ada meniran, ada daun sirih, ada daun kecibeling, ada daun pare, ada juga daun apokat, daun salam,
terus ada rimpang teki, ada akar alang-alang yang selama ini mungkin orang menganggap bahwa bahan seperti ini tidak memiliki nilai ekonomis. Nah, alhamdulillah ini kita bisa menjadikan sebagai industri untuk kedepannya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, jadi ini bahannya sudah kering tadi. Ya, yang sudah kering. Selanjutnya setelah dikeringkan seperti ini gimana? Baru kita proses penggilingan, penyerbukan ya, Penyerbukan. Nah, supaya nanti kita bisa menghasilkan bahan untuk produk ya. Oke. Proses selanjutnya gitu. Oke, mungkin di mana, Pak? Ya sebelah sini. Nah, ini tempat penggilingannya yang kita memang hari ini kita masih menggunakan mesin yang sangat sederhana, tapi ini dalam proses pembelian pengadaan mesin yang semi otomatis sehingga nanti itu keluarnya bisa lebih halus, lebih higienis dan mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Ya, gitu. Jadi dari sini barulah nanti kita melihat hasil daripada penggilingan atau penyerbukan dari sini gitu ya. Sampai sudah ada standar ini Ya, untuk biar ya tidak untuk teman-teman yang karyawan produksi. itu. Setelah itu kita ke Setelah ini penggilingan sekarang. ya, kita ada jadi dari setelah penggilingan ini kita menghasilkan serbuknya gitu ya. oke. Jadi ini serbuknya itu kita menghasilkan ada dua, Mas Adit. Yang pertama dia agak kasar, yang ini untuk bermanfaat untuk produk yang untuk teh celup. Oh, oke. Nah, yang kedua ada yang halus, itu untuk yang bubuk dan sekaligus nanti untuk yang ekstrak kita menggunakan kapsul. Kapsul, Ya, itu. Nah, setelah dari sini proses selanjutnya adalah kita melakukan penggilingan, pencampuran. Jadi ini ditimbang sesuai dengan komposisi, baru nanti menghasilkan bahan yang seperti ini yang kita sudah formulasi. Nah, formulasinya itu kita sudah buat seperti ini standar SOP-nya sehingga siapapun yang boleh menggunakan produk yang melakukan pencampuran sesuai dengan yang ada. Nah, dari pencampuran tadi baru kita proses oven.